Shalom, perkenalkan nama saya Yati Carolina Tusi, NIM 230301112 kelas C semester 3, tugas perubahan sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang, tahun 2021. Dalam sejarah berpolitikan di Indonesia, kekuatan politik pekerja atau buruh merupakan sesuatu yang patut diperhitungkan. Bahkan pada proklamasi, gerakan buruh merupakan gerakan terorganisir pertama di Indonesia yang menetapkan aksi penanggulangan kekuasaan kolonial India atau Belanda sebagai salah satu tujuan perjuangannya. Pengertian pekerja sendiri lebih kepada proses dan bersifat mandiri. Bisa saja pekerja itu bekerja untuk dirinya dan mengaji dirinya sendiri pula. Pada dasarnya, para pekerja di perusahaan pada mulanya memang digolongkan dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah pekerja operasional atau lebih menggunakan kekuatan fisik dalam bekerja disebut pekerja kasar. Mereka pada umumnya bekerja tidak cepat kotor. Pakaian pekerja kasar tersebut biasanya diberi warna biru dan kemudian dinamakan blue collar workers atau pekerja keras biru. Di negara barat mereka juga disebut laborers dan di Indonesia sering disebut buruh. Seperti pekerja pabrik, konveksi, cleaning service, satpam dan sebagainya. Dalam sejarah singkat buruh di Indonesia yang telah dipaparkan di atas, sesungguhnya ada dua hal penting yang menyertai kehidupan buruh di Indonesia. Pertama, buruh dalam perkembangannya selalu mengorganisasikan dirinya melalui serikat buruh. Hal ini dikarenakan buruh seringkali dihadapkan dengan permasalahannya yang rumit diselesaikan karena melibatkan kelompok lain yaitu pengusaha. Secara logis, buruh memiliki kedudukan yang sangat lemah, baik ditinjau dari segi ekonomi maupun kedudukan dan pengaruhnya terhadap pengusaha. Oleh karena itu, buruh tidak mungkin bisa memperjuangkan hak-haknya ataupun tujuannya secara perorangan tanpa mengorganisasikan dirinya dalam suatu wadah yang dapat membantu mereka untuk dapat mencapai tujuannya. Dengan dipengaruhi oleh kuantitas buruh yang cukup signifikan, bahwa nasib mereka dan kepentingan yang ingin dicapai sama akan menjadikan buruh sebagai kekuatan politik patut diperhitungkan. Kalau diperhatikan perumusan di atas, maka jelas bahwa serikat buruh merupakan wadah aspirasi yang mewakili buruh dalam memperjuangkan hak dan kepentingannya dari permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Upah merupakan salah satu unsur terpenting dalam suatu hubungan kerja, karena dalam melaksanakan suatu pekerjaan ada beberapa makna yang diperoleh buruh. Makna ini dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu ditinjau dari segi individu, merupakan gerak daripada badan dan pikiran setiap orang guna memelihara kelangsungan hidup badania dan rohania. Peluang politik baru. Dua perkembangan besar digabungkan untuk menciptakan peluang politik baru bagi serikat pekerja di tingkat lokal. Desentralisasi dan penggeseran dari sistem langsung ke pemeliharaan langsung untuk eksekutif. Setelah jatuhnya Soeharto, Indonesia tidak hanya didemokratisasi, tetapi juga mengalami desentralisasi pemerintahan yang dramatis. Semakin banyak fungsi pemerintahan yang dilimpahkan ke tingkat kabupaten atau kota atau provinsi, dan pemerintah daerah terpilih mengambil lebih banyak tanggung jawab. Kedua, pergeseran penting adalah dari sistem pemilihan tidak langsung ke langsungan tidak hanya dari presiden, tetapi juga eksekutif di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota tingkat. Awalnya, legislator lokal terpilih telah memilih eksekutif lokal. Jenis penelitian tipe kajian dalam penelitian yuridis normatis lebih menggunakan pendekatan optik yang preskriptif, karena optik yang preskriptif adalah suatu optik atau cara pandang yang memiliki hukum pada positif,
Maksudnya suatu cara pandang yang selalu memandang hukum positif sebagai suatu yang sudah besar dan mempelajari data-data sekunder yang terkait dengan objek. Metode pengumpulan data studi kepustakaan yaitu metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan cara mencari menginferensi yang dikaji. Pertama, A. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum yang terdiri dari 1. Undang-Undang Dasar 1945, 2. Peraturan perundang-undangan, 3. Jurisprudensi, 4. Traktat. B. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan dan mengikat secara hukum dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer yaitu terdiri dari 1. Rancangan peraturan perundang-undangan, 2. Hasil karya ilmiah dan para sejarah hukum, 3. Hasil penelitian hukum, 4. Metode analisis data dalam penelitian dengan pendekatan yuridis normatis yang akan dijadikan sebagai dasar yang menganalisis yaitu norma hukum positif, jurisprudensi atau keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, pendapat para sarjana. Terima kasih.